Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Puji dan syukur selalu kita sampaikan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan rutinitas kita sebagai umat, sebagai hamba Allah untuk melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pemirsa Radio Republik Indonesia Takengon dan channel TV Masjid Agung Rohama Takengon yang dirahmati Allah. Sedikit kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ulang kaji yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ustadz kita yang telah menyampaikan mungkin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Rajab dan kita sudah memasuki mungkin lebih dari sepekan, karena 13 Januari yang lalu kita sudah memasuki bulan Rajab. Budaya orang Arab terhadap bulan Rajab, bahwa bulan Rajab ini mereka sebut juga dengan tarjib. Tarjib adalah mengagungkan ataupun memuliakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Rajab ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan berpuasa, dengan berbuat yang baik-baik di dalam bulan Rajab ini. Salah satu yang terjadi dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya kita akan peringati pada 27 Rajab yang akan datang, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah beliau tertimpa musibah, setelah beliau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalnya, dengan dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang yang dicintai oleh beliau. Yang pertama adalah istri beliau, istri yang sangat mencintai, yang dicintai oleh beliau, yaitu Siti Khadijah. Dan yang kedua adalah paman beliau. Paman beliau ini selalu membela beliau, walaupun di akhir kehidupannya pamannya belum juga masuk ke dalam Islam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul, memberikan hadiah untuk bisa jalan-jalan dan tembus ke Sidratul Muntaha, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang kami sampaikan di awal surat Al-Isra ayat 1.
yang artinya adalah Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan ke arah sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah mengundang Rasul yang mungkin dengan kepercayaan kita ini adalah hal yang tidak mungkin. Dengan hanya sekejap mata Rasul bisa sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, yang mungkin sebelumnya beliau reuni dengan beberapa rasul. Jumpa dengan beliau, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengobati, untuk menghibur Rasulullah. Maka Allah mengundang beliau dan sekaligus memerintahkan kepada beliau untuk menerapkan solat, waktu solat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mempercayai dengan keimanan kita, itu adalah hal yang tidak mungkin. Dalam perjalanan Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tadi disampaikan di dalam ayat tadi, perjalanan yang sangat singkat dan tidak mungkin. Hanya sahabat Rasul yang mengiyakan pada saat itu bahwa perjalanan itu adalah benar adanya. Beliau menjemput waktu salat yang 50 waktu salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada beliau, "Hai Muhammad, umatmu pasti tidak sanggup dengan waktu yang seperti itu. Umatmu pasti tidak akan bisa melakukan waktu solat dengan 50 waktu itu." Maka Nabi Musa menganjurkan kepada Rasulullah, kembali lagi kamu kepada Allah untuk bisa meringankan kembali waktu salat tersebut, supaya umatmu bisa melaksanakan perintah daripada Allah tersebut, kata Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian beliau bolak-balik dan akhirnya Allah mengiyakan, Allah memberikan kepada Rasul untuk bisa melaksanakan solat dalam 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha Rasul. Di samping beliau menghibur dirinya, dihadiahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, tapi juga beliau, bagaimana besarnya hati beliau kepada kita umatnya untuk bisa melaksanakan perintah Allah, perintah salat, melobi ke sana kemari, dan akhirnya jatuh kepada 5 waktu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hargai Rasulullah yang sudah bersusah payah untuk melobi, kalau bahasa hari ini, untuk melobi Allah, memberikan waktu 5 waktu untuk kita untuk bisa salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita hargai Rasulullah kita yang sudah meringankan kita di 5 waktu salat. Dengan 5 waktu salat saja kita susah, apalagi dengan 50 waktu salat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tadi juga disebutkan bahwa di sekelilingnya, di sekeliling Baitullah, di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu akan diberkahi oleh Allah. Dan kita melihat hari ini bagaimana keberkahan yang diberikan Allah kepada Masjidil Haram. Kalau kita melihat Masjidil Haram tersebut, apa yang kita lihat? Tumbuh-tumbuhan tidak ada. Hanya yang kita lihat batu-batu di sekelilingnya saja. Tapi ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Masjidil Haram tersebut. Kita melihat ketika kita sudah berangkat haji, ada kerinduan kita untuk kembali ke sana. Itu adalah keberkahan yang diberikan Allah kepada
Masjidil Haram yang sudah dijanjikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi. Ada keberkahan di sana. Walaupun rumput tidak tumbuh, air tidak tampak, tetapi orang ingin hadir ke sana dan melimpahkan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Misalnya ada buah-buahan dan lain sebagainya. Ini adalah keberkahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Baitul Maqdis. Kalau yang kita kenal sekarang adalah Masjidil Aqsa. Walaupun ada pertengkaran dan lain sebagainya, hari ini perang Israel dengan Palestina, tapi masjid itu dijaga oleh Allah. Itu adalah keberkahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebesaran daripada Allah kepada apa yang sudah dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an tadi. Jadi oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah berkah. Kadang-kadang mohon maaf, kita sebagai PNS, ASN sudah diberikan gaji oleh pemerintah tapi belum cukup juga. Saya khawatir ini yang dikatakan tidak berkah untuk kita. Jadi oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, carilah keberkahan dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menjanjikan, kalau kita mencari keberkahan, mudah-mudahan Allah akan menambahkan apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya sendiri dan tembusannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.